Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi prihatin melihat jumlah penduduk yang terus meningkat. Ia menegaskan bonus demografi yang seharusnya menjadi berkah dapat berpotensi menjadi bencana jika tidak dikelola dengan baik. Saat pidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Provinsi Jawa Barat, Deddy Mulyadi menganggap perlu menghidupkan kembali program keluarga berencana atau KB. Program KB ini sempat populer di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Deddy Mulyadi menjelaskan Menteri Haryono Suyono yang menjabat Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN masa Presiden Soeharto hingga kini masih sering memberi pandangan terkait program KB. Deddy Mulyadi mengingatkan bonus demografi bisa menjadi keberkahan atau kehancuran dan menyoroti pentingnya perencanaan dalam menghadapi peningkatan jumlah penduduk. Selama kunjungannya ke berbagai daerah di Jawa Barat, Deddy Mulyadi menemukan fakta mencengangkan. Ia menceritakan pengalaman menemui satu rumah yang dihuni 21 orang, serta sebuah kontrakan yang diisi 13 orang tanpa ruang kamar tidur. Deddy Mulyadi juga menegaskan pentingnya perencanaan yang matang. Meskipun ia percaya adanya zat yang maha kuasa, ia menyampaikan banyak warga yang meminta bantuan untuk biaya pengobatan dan perbaikan rumah yang rusak. Namun, ia mengingatkan tidak semua penyakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, bapaknya gemes aku, 11 anak loh pak, itu banyak banget. Saya yang punya 3 anak aja udah kelimpungan bapak tiap bulan buat menuhin kebutuhan. Kok bisa bapaknya punya anak sampai sebanyak? Kalau mau bandingin dengan orang zaman dulu ya, angkatan mama saya, memang anaknya banyak. Tapi mohon maaf, orang zaman dulu itu sekedar kasih makan. Banyak dari anak-anaknya itu rata-rata putus sekolah, yaitu angkatan orang tua kita gitu loh. Kalau ini diteruskan terus, maka sandwich generation itu nggak akan putus. Yang paling berat itu di anak-anak, terutama anak-anak yang lebih gede. Anak-anak yang gede yang nomor 1, mereka dituntut untuk membiayai adik-adiknya, untuk merawat adik-adik. Kalau tidak diiyakan, pasti orang tua bilangnya apa? Anak durhaka. Sebenarnya orang tua juga bisa durhaka ya, jangan lupa. Ini tuh ya ciri-ciri orang tua yang paling egois dan jahat sebenarnya. Ya nggak masalah kok bisa mau punya anak banyak asal bisa kau tanggung jawab makannya, sekolahnya, semua. Ini ngasih makan pun susah, anak mesti ikut jualan kue sekolah. Enggak, anak udah 11 malah hamil lagi anak yang ke-12, disuruh KB nggak mau. Maksudnya gimana? Dia mau tambah anak lagi, anak yang ke-13, 14, 15 gitu. Maksudnya udah gitu suaminya nggak kerja lagi, malah anaknya yang disuruh kerja. Bu, kalau cuma bikin anak doang mah enak emang, ngasih makannya yang susah. Mikir dong, mikir, kasihan anaknya lo udah nggak sekolah disuruh nyari nafkah. Nggak bisa ya lu ketawa ya. Kalau duduk, kali muka aku di sini kan. Apa aja kok beranak aja yang kau tahu. Kasih makan itu dulu ah. Kenapa aku semakin kesini semakin kesana sama Kang Deddy? Aku sangat interested sekali dengan statement dia yang ini. Jumlah penduduk yang banyak itu berarti semakin banyak problem, semakin banyak mulut yang harus dikasih makan, semakin banyak kepala yang harus dikasih ke pendidikan. Keluarga berencana ini harus diempasis sama seperti zaman Pak Harto dulu. Itu melihat bahwa tidak dianggap serius gitu. Jadi kalau Kang Deddy yang menyatakan bahwa ayolah tanggung jawab KB itu jangan dilimpahkan hanya kepada perempuan aja gitu. Perempuan itu bertanggung jawab untuk hamil, menyusui, melahirkan. Masa sih masalah keluarga berencananya juga dilimpahkan ke mereka juga? Harus dilibatkan juga pihak laki-laki. Jadi Kang Deddy, salut. Menurut aku pribadi, pemikiran Kang Deddy ini sangat progresif, harus didukung, nggak cuma oleh rakyat Jawa Barat aja, tapi seluruh Indonesia. Lagi viral banget di TikTok, Kang Deddy Mulyadi ini datangi seorang ayah yang punya anak itu 11 atau hampir 12, gue nggak tahu, intinya 11 anak, dan 11-11-nya itu dijadikan ladang duit sama dia, disuruh jualan sama tuh laki. Dan lucunya lagi, pas Kang Deddy datangin rumahnya, bapaknya itu baru bangun tidur. Ya, dan anaknya itu keluar semua habis pada jualan kue yang dibikin sama ibunya. Maksud gue kayak, yang kepala rumah tangga siapa nih? Lu atau anak-anak lu nih? Gue rasa laki-laki termokondok 2025 tuh kayak bapak ini deh. Dan bayangin aja, enak bikin doang, gak mau tanggung jawab, gak mau nyekolahin, dan anak-anaknya itu sekolahnya sekolah-sekolah paket.
Ini orang gila beneran deh. Dan terus Kang Deddy ini kayaknya mau ngasih bantuan ke keluarganya. Gua nggak tahu bantuannya apa, tapi dengan syarat si bapak ini harus KB. Lalu tahu apa responnya? Nanti didiskusikan dulu. Orang gile. Mau nambah berapa lagi coy? Buset. Udah bukan zamannya pak, udah bukan zamannya. Banyak anak banyak rezeki, banyak anak banyak usahin. Dan gue kasihan banget sama anak pertamanya yang nanti bakal dituntut dan dipaksa untuk membiayai adik-adiknya, dan itu udah pasti. Dan gue juga anak bungsu dari 3 bersaudara yang sandwich gen juga, dan gue tahu gimana rasanya capeknya menanggung beban tuh capek banget. Bisa bayangin kalau kakaknya itu harus bertanggung jawab atas 10 adiknya. Istighfar deh. Bapak-bapak punya anak hampir 12 disuruh vasektomi sama Kang Deddy Mulyadi KDM, malah jawabannya bikin es mochi. Gua nggak tahu video ini udah nongol di FYP kalian atau belum. Pokoknya ada bapak-bapak yang anaknya itu 11 ya, beberapa masih kecil, beberapanya itu disuruh keliling ya jualan kue. Istrinya buat kue di rumah tapi bapaknya nganggur say. Gini nih orang-orang yang kayak gini nih ya, nggak mampu, dikatain miskin, marah, disuruh vasektomi, dibilang melanggar hukum agama, HAM dan lain-lainnya. Itu 11 anak dari yang kecil sampai gede semuanya ngiter dagang, ibunya bikin kue di rumah, bapaknya nganggur. Setelah gua pikir-pikir ya, bener kata Kang Deddy kalau nih bapak harus divasektomi. Tapi permasalahannya menurut gua vasektomi itu tidak menyelesaikan masalah nih bapak. Masalahnya abis dia vasektomi emang si bapak bakal kerja, bakal dia yang ngiter jualan kue. Belum tentu juga kan, bisa jadi enggak sama sekali. Tetap aja anak-anaknya yang ngiter jualan kue, bapaknya tetap nganggur. Vasektomi katanya haram dan menyalahi aturan agama, terus melanggar hak asasi manusia dan apalah itu segala macam gitu ya. Tapi melantarkan anak itu halal gitu. Menelantarkan anak dan suruh anak kecil ngiter di jalanan jualan gitu, itu bagus gitu, itu halal gitu. Ini buat istrinya ya, buat si ibu anak 11 nyaris 12 ini ya, Bu, ibu punya otoritas untuk tubuh ibu sendiri gitu. Kalau suami ibu nggak mau vasektomi, ya ibu lah yang pakai KB gitu. Gratis kok di puskesmas kalau nggak salah. Atau kan ibu bisa berhubungan goyang sambil pakai pengaman gitu Bu ya. Sebenarnya ini mau punya anak 20 juga nggak ada yang salah gitu. Yang bikin salah adalah suami ibu nganggur dan keluarga ibu beserta suami ibu beserta anak-anak ibu itu keluarga yang kurang mampu Bu. Jadi kalau anak ibu nanti nambah lagi nih ya, itu yang jadi masalah Bu. Anak itu memang rezeki dari Allah ya Bu, Pak, Opa, Oma, Mami, Papi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Anak itu tidak minta dilahirkan. Jadi kalian sebagai orang tua yang bergoyang, yang membuat ya, yang memutuskan untuk punya anak 10, 20, 50 ya, kalian yang memutuskan, kalianlah yang harus berkewajiban memenuhi kelayakan hidup anak-anak kalian. Anak itu nggak minta dilahirkan, dan anak-anak itu berhak punya kehidupan yang layak. Banyak keluarga kurang mampu, bahkan tergolong miskin gitu ya, punya anak lebih dari 3, 4, 5, 6 itu ya 11, nyaris 12, 13, banyak banget ya. Dibilang miskin marah ya, suami buruh tani serabutan, istri juga IRT doang ya, disuruh KB bawa-bawa agama, dibilang haram segala macam. Anak kurang gizi, berpendidikan kurang gitu ya, pendidikannya kurang, nyala-nyalainnya pemerintah. Vasektomi haram, nyari duit sejak balita wajar. Aduh Gusti, udah gitu ya, nih si bapak selalu berlindung di balik kata takdir Allah, seolah-olah Allah yang salah, dia yang berbuat, dia yang memutuskan, seolah-olah Tuhannya yang salah. Banyak anak banyak rezeki, iya, anaknya yang cari rezeki masing-masing gitu maksudnya. Katanya juga ada yang bilang si bapak ini ya, si suaminya ini sakit gitu ya. Lalu bagaimana dengan VT yang kemarin gue buat, yang bapak-bapak stroke ringan ya, yang angkotnya reot, yang nabrak mobilnya Kang Deddy, itu gimana? Yang 1 hari narik dari pagi sampai tengah malam itu cuma baru dapat 60.000, itu gimana? Terus ini anak ya yang keliling jualan kue dari yang kecil sampai yang gede. Nah ini KPAI kemana ini? Ini perlindungan anak ini kemana? Mindset banyak anak banyak rezeki itu harus diubah ya. Kalau banyak anak itu banyak juga pengeluarannya. Sebelum si anak nanti gede dan bisa mengembalikan rezeki yang orang tuanya udah kasih ke anaknya, orang tuanya dulu lah yang harus ngasih ke anaknya. Dari mana sih konsepnya tuh? Banyak anak banyak rezeki itu tahun kapan gitu? Tahun kapan? Ini kapan? Itu tahun kapan? Abad kapan itu? Hidup miskin susah nyalain pemerintah, sendirinya udah tahu miskin bikin anak banyak-banyak. Dasar lo. Ini yang gua nggak suka dari masyarakat kita, fanatisme yang berlebihan. Kemarin gua gak pernah bahas Kang Deddy Mulyadi karena gua setuju dengan kebijakannya. Gua nggak bahas tentang perdebatan dengan wanita belasan tahun, tentang kebarak segala macem. Tapi berarti gua nggak bisa mengkritisi kebijakannya tentang vasektomi. Nah, kemiskinan itu ada 2, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Yang dimana kemiskinan kultural itu emang dasarnya orangnya memalas. Cuman kalau kemiskinan struktural itu
Banyak orang yang sudah bekerja keras tapi tetap miskin karena apa? Karena sistem gaji yang tidak manusiawi, jam kerja yang berlebihan, sampai-sampai uang yang dihasilkan tidak bisa untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam lainnya. Kebijakan vasektomi ini untuk rakyat miskin penerima bansos itu sangat kejam tanpa sosialisasi yang sangat tepat. Ini bukan hanya kemiskinan, tapi ini tentang mindset masyarakat kita. Seharusnya yang dirubah itu mindsetnya. Ketika orang sadar dengan hidupannya tanpa harus diberi bansos dan divaksitoni, mereka juga akan sadar, tidak akan memperbanyak keturunan, dan akan lebih fokus pada pendidikan anak-anaknya dan masa depan anak-anaknya. Dan gue pengen cerita sedikit. Gue ini seorang ojek online, dan gue pernah ditanya oleh pemilik resto ketika gue ambil orderan, "Mas, anaknya berapa?" Gua jawab ada 2, dan pihak resto itu menjawab lagi, "Nggak ada niat nambah, Mas." Dan gua jawab begini, "Pak, saya ini cuman ojek online. Buat apa saya mempunyai anak banyak? Saya nggak mau mewarisi kemiskinan kepada anak-anak saya. Dan saya lebih fokus untuk memikirkan masa depan dan pendidikan anak-anak saya." Lu bayangin kalau setiap orang punya mindset kayak gitu, kan beres masalah ini, clear, tanpa harus ada hal-hal yang seperti itu. Karena masyarakat kita masih meyakini banyak keturunan itu banyak rezeki, masih meyakini hidup mereka miskin saat ini adalah takdir, masih meyakini uang itu tidak dibawa mati. Yang paling bahaya itu bukan kemiskinan ketika kita tidak mempunyai uang banyak, tapi yang lebih bahaya itu ketika kemiskinan menjadi mindset masyarakat kita untuk terus minta-minta. Dan satu lagi, merawat fakir miskin itu adalah kewajiban negara. Kalau konsepnya kayak gitu, mendingan dihapus dulu undang-undangnya.